Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you. Perkenalkan, nama saya Putri Grace Cecilia Mahulae, NPM 1809218, salah satu mahasiswi Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara menumbuh kembangkan minat baca dalam mata kuliah keterampilan membaca yang dipandu oleh Ibu Liana SPD M.Hum. Yang pertama itu pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh seseorang untuk memperoleh pesan dan informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Artinya, semakin banyak kita membaca, maka semakin luas pengetahuan kita serta informasi yang kita peroleh. Selanjutnya, pengertian minat membaca. Minat membaca adalah suatu keinginan seseorang yang kuat yang disertai dengan usaha untuk membaca. Orang yang minat bacanya tinggi akan menjadikan membaca sebagai kebiasaan sekaligus kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban. Mengapa disebut sebagai kewajiban? Karena siswa beranggapan bahwa membaca itu sebagai kewajiban. Mengapa demikian? Karena siswa mau membaca apabila ada perintah dari guru, dan siswa juga mau membaca jika ada ulangan atau ujian semester berlangsung. Selanjutnya, cara menumbuh kembangkan minat baca. Yang pertama itu peran guru. Upaya yang dilakukan guru dalam menumbuh kembangkan minat baca siswa antara lain, yang pertama itu menjadi motivator. Maksudnya di situ, guru menjadi seseorang yang mendorong dan memotivasi anak untuk mewujudkan minat baca yang tinggi. Yang kedua menjadi dinamisator. Yang dimaksud dengan dinamisator ialah guru mengatur dan mengolah semua kegiatan membaca anak dengan mendinamiskan seluruh sumber bacaan yang ada. Yang ketiga itu supervisor. Yang dimaksud dengan supervisor di sini ialah guru mengawasi proses membaca anak baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh agar anak merasa selalu ada yang mengawasinya. Yang keempat itu menjadi konselor. Maksudnya itu guru memberikan petunjuk-petunjuk untuk menciptakan psikologis yang kondusif demi terwujudnya jiwa, semangat, dan motivasi dalam membaca optimal. Yang terakhir adalah evaluator. Maksudnya di situ, guru memberikan respon terhadap seluruh kegiatan membaca anak dan menilai hasil bacaan anak dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pemahaman yang telah dibacanya. Yang kedua, peran orang tua. Upaya peran orang tua dalam menumbuh kembangkan minat baca anak diantaranya menyediakan waktu luang untuk membacakan buku anak. Yang kedua, memberikan dukungan pada aktivitas membaca anak. Yang ketiga, membiasakan anak pergi ke perpustakaan. Yang keempat, terus mengikuti perkembangan anak. Yang kelima, lebih perhatian dengan anak. Yang keenam, memakai cara yang bervariasi untuk menarik minat membaca anak. Yang ketujuh, memperlihatkan antusias orang tua saat anak membaca buku bacaannya. Yang ketiga itu adalah peran peserta didik. Peserta didik juga perlu melakukan sesuatu agar dapat menumbuhkan dan selanjutnya meningkatkan minat bacanya sendiri dengan cara yang pertama itu memiliki niat yang tulus untuk membaca. Yang kedua, sering mendatangi perpustakaan setiap mempunyai kesempatan atau waktu luang. Yang ketiga, menambah wawasan dengan menyisihkan uang lebih atau uang jajan untuk membeli buku. Yang keempat, bersenang-senang dengan buku dan menyampaikan informasi yang telah diperoleh setelah membaca buku kepada teman. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, peranan perpustakaan dalam pembinaan minat baca. Pembinaan minat baca di perpustakaan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 1. Menyediakan perpustakaan yang representatif, baik gedung maupun ruangan dan perabotan yang memadai.
Yang kedua, koleksi yang terus berkembang dan bervariasi. Yang ketiga, tenaga pengelola perpustakaan yang profesional. Yang keempat, pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kepuasan pengguna. Yang kelima, mengadakan promosi perpustakaan dan pameran buku. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain untuk meningkatkan pelayanan. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat minat baca. Yang pertama itu faktor pendukung, diantaranya yang pertama, bahan bacaan sudah relatif tersedia. Yang kedua, perpustakaan sudah mulai berkembang. Yang ketiga, tersedianya perpustakaan yang memadai. Yang keempat, memperkenalkan buku-buku. Yang kelima, memperkenalkan hasil karya sastrawan. Yang keenam, pameran buku. Yang ketujuh, majalah dinding. Yang kedelapan, mengadakan kuis. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan membaca. Adalah faktor penghambat. Di antaranya, yang pertama, belum banyak dirasakan manfaat langsung dari membaca. Yang kedua, bahan bacaan belum merata. Yang ketiga, pembinaan perpustakaan belum merata. Yang keempat, kemajuan teknologi lebih menarik perhatian. Yang kelima, daya beli bahan bacaan masih kurang. Yang keenam, tidak adanya tenaga pustakawan yang tetap. Kebanyakan perpustakaan dikelola oleh seorang guru atau tenaga administrasi sekolah yang tidak sepenuhnya paham tentang perpustakaan. Yang terakhir, banyak sekolah tidak mempunyai ruangan khusus untuk perpustakaan. Faktor yang mempengaruhi minat baca. Ada dua faktor yang mempengaruhi minat baca, diantaranya satu, motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu, seorang anak ingin mengetahui isi cerita dari sebuah buku dongeng, sehingga ada daya dorong yang kuat dalam diri anak untuk membacanya hingga selesai. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Misalnya itu, kedua orang tua akan memberikan hadiah apabila anak memperoleh nilai yang baik. Akibatnya, anak akan lebih giat untuk membaca buku untuk mendapatkan nilai tinggi dan hadiah dari kedua orang tuanya tersebut. Kesimpulan dari materi ini saya dapat adalah, apabila sejak kecil seseorang terbiasa membaca, maka kebiasaan tersebut akan terbawa hingga dewasa. Apabila kebiasaan membaca telah tertanam pada diri anak, maka setelah dewasa anak tersebut akan merasa kehilangan bila sehari saja tidak membaca. Karena menumbuh kembangkan minat baca pada anak tidak hanya dengan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan pelajaran, namun dengan bahan bacaan yang sekiranya disukai oleh anak, misalnya buku-buku cerita, dongeng, dan novel. Demikianlah hasil paparan saya tentang cara menumbuh kembangkan minat membaca ini. Jika ada kata atau kalimat kurang jelas saya paparkan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.